advokat, Afrianda, ya, Gumai, lalu Andra Rivo, lalu Amri Novianto, dan ini asisten advokat Faras. Nah, kita semua sekarang mau mengajukan pengaduan laporan pelanggaran kode etik dengan tuntutan supaya semua komisioner KPU diberhentikan secara tepat karena diduga telah melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. kalau barang bukti yang dibawa apa aja yang buat laporan itu? Kami bawa, boleh tunjukin bang? hah? Yang katanya bang? Tapi nanti ke situ juga. Iya bang, nanti aja bang, nanti aja. Nanti aja bang, background kan. Iya. Itu kalau sama teman-teman wartawan tuh perintah kita ngali kita. Ini ya. Nah, jadi barang buktinya ini ya. Keputusan Komisi nomor 1632 ini penetapannya kan. Satu. Lalu peraturan Komisi KPU ya nomor 23. Ini yang diterbitkan tanggal 3 November. Bang. Ya. Ini. Ya. Ya. Lalu juga ada peraturan Dewan Kehormatan. Nah, ini yang dilanggar. Ya, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017. Ini semua ya dilanggar. Ya. Itu barang apa buktinya. Nah, untuk saksi kita sebenarnya banyak karena semua kan menyaksikan ya. Tapi dalam hal ini karena kita mengutip pernyataan ada dua. Yang pertama Pak Hamid Awaludin, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang kedua Ferry Amsari, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Itu yang kami harapkan bisa mau menjadi saksi. Ada deadline bang? Hah? Ada deadline itu harus berhenti kapan? Komisioner. Ini kan nanti ada sidang. Ada sidang. Ada sidang. Dulu ya. Iya, ada sidang etik. Dulu ya. Ya, maka kita kasih jalan Pak, air panas Pak. Bukan ini. Selamat pagi. Pagi. Tidak gambarnya. Kita bisa menyesuaikan ini dapat tempat cukup nggak? Ada yang di mana? Cukup gimana? Cukup Gimana? beta aja lah. Ini butuh semuanya atau ada beberapa orang saja? Perwakilan. Nah, ini 3. Yang ini deh teman-teman di ini diri deh. Oke. Ya, ini kasih bapaknya deh. Ya, teman-teman diri boleh ya. Enggak apa-apa. Boleh ya. Sini ya. Gimana Pak? Sehat ya Pak? Sehat. Udah berapa pengaduan masuk? Hah? Udah ada lebih dari 3? 10, 12. Kalau udah 20-an udah tetapkan aja Pak. Baik, kita mulai Pak ya. Silakan. Silakan Pak. Silakan. Bapak dulu atau enggak? Jadi begini, kalau kami kan prinsipnya ini akan menerima Ya. dokumen maksud dan tujuannya seperti apa. Ya. Coba Bapak sampaikan dulu, nanti Bapak akan menanggapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak siapa namanya? Pak Leon dan Pak Columbus ya, kami dari TPD Jilid 2 Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Terus Haryanto, ada Bapak Tendri Masangi, dan ada Bapak. Nah, maksud dan tujuan kedatangan kami ini pengaduan serta laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kami akan yang versi kami
ini. Ya. Nah, kami juga mengikuti form yang dibuat oleh DKPP. Ya, ini surat kuasanya Pak, ada 3 orang. Ya, lalu ini juga yang kami tuliskan dalam format laporan. Baik. Ya. Lalu ada format yang ini tanda terima. Nah, ini surat pernyataan Pak, sesuai dengan form. Oke. Lalu kami juga lampirkan alat bukti surat. Bukti suratnya ada 3 peraturan. Ini. Itu semua ya, sudah ya. Ini peraturan komisi. Nah, ini peraturan komisinya ya. 4. Jika Bapak sudah periksa, Pak Iwan dan Pak Columbus sudah periksa, tentu kami mohon ditandatangani tanda terima begitu, supaya kami juga nanti bisa ajukan. Enggak, petitumnya ada di sini. Di yang ini Pak Arif Patramijaya Itu nama KTP Pak. belum ditandatangani. Oh, Nah, ini memang harus ditandatangan depan Pak Columbus. ya. Ya, supaya jelas. Oke, itu satu. Ya, karena kan ini formulirnya nggak Iya. nggak banyak, makanya kami lampirkan Nah, surat kuasanya. di sini tertera alat bukti ada 3, Ya, PKP 19, 19 coba dipilih. PKU 23, sama keputusan KPU 1632. Ya, ini Pak. Tapi di sini Bapak ini kan melampirkan saksi, Ya, Pak Eva Feriamsari ya. ya. Ini ada KTP-nya atau ada surat keterangan saksi? Nah, itu belum Pak. Jadi yang kami ajukan saksi ini ya, sementara KTP-nya belum. Kalaupun nanti itu akan kami susulkan beliau atau 2 orang yang lain. Iya, jadi ini penting Pak. Maksud kami kan sebelum untuk percepatan juga pastinya, secara prosedural kan harus disampaikan. Ya. Karena Bapak di sini kan melampirkan saksinya ada 2, Pak Hamid Udin sama Pak Doli Amsari. Ya, betul. Maka untuk di dalam beruang beracara juga ini harus melampirkan KTP sama surat keterangan saksi. Baik. Surat keterangan saksi formnya ada ya? Dan nanti buat waktu saja. Artinya bahwasanya menerangkan beliau-beliau ini bersih memberikan keterangan sepanjang terkait apa. Oh baik. Untuk substansial nanti itu sekiranya memenuhi semua prosedural dan diplenokan, nanti baru kita masuk ke ranah persidangan. Baik. Tetapi secara prosedural beracara memang itu harus dari pengaduan Bapak. Baik Pak. Tapi ini juga tidak apa-apa, ini kami terima ya. Form 1-nya sudah ditandatangan bermaterai ya, ada 2 rangkap ya. Dan langsung itu ada 2 rangkap. Nah sekarang ini sebelum kami terima, Bapak punya waktu yang cukup supaya tidak bolak-balik gerakan pengaduan langsung. Tidak apa-apa, difotokopi dulu. Ya. Setelah ini kami fotokopi. Ya. Yang penting kami sudah sampaikan. Setelah ini kami lengkapi ya. Baru nanti mungkin Nah itu baru sebelum kami kasih apa untuk percepatan Pak, sebelum kasih tanda terima, ini kan cuma fotokopi. Ya. Kalau Bapak punya ada tim jajaran sekretariatan, kita fotokopi sekarang dulu. Boleh. Baru kami kasih tanda terima daripada kerja 2 kali Pak. Ya, baik. Nah sekarang kan dari sekarang kami harus memastikan dokumen Bapak ini kami terima dulu sebagaimana yang tertera di dan sesuai dengan peraturan. Di sini ada fasilitas fotokopi. Ini di depan Pak, di depan ada Pak. Oke, itu. Dan pasti ini Bapak ini kan pengacara. Coba saya lihat ini ada surat pas sudah nomornya sudah. Nanti untuk umur kos saja Bapak bisa itu datanya ya, jadi kartu anggotanya dimasukkan. Nah identitas ini prinsipalnya. Ada. Nanti di sini ya. Nah, sekalian ya Pak ya, jadi sekalian Bapak fotokopi 2 rangkap 2. Dan ini prinsipalnya kan ada Bapak
Firman, Ya. Bapak Aswar, Pak Petrus ya. Nah itu. Jadi ya, kalau Bapak tetap jalan dengan begini, kami bisa kasih tanda terima, tetapi kami mengusulkan menyarankan fotokopi dulu. Iya. Sekarang kita tunggu. Enggak, gini Pak, ya maksud saya yang pokok kami udah datang. Siap. Ya. Nah ini kan pakai email juga bisa sebenarnya. Iya. Ya kan? Yang pokok kami sudah datang. Untuk kelengkapan berkas kami akan ya selesaikan insya Allah hari ini. Baik. Ya, itu aja sebenarnya. Siap. Ya, karena kita udah ulang-ulang juga di KPP ini. Gitu. Paham. Ya, ya, gitu. Ya. Sebenarnya kan ini untuk kelengkapan dokumen. Ya, saya Pak. Percepatan Ya, betul. proses dokumen Bapak. Ya. Untuk Karena ditindaklanjuti. Iya, karena ini izin Pak, karena Bapak kan benar secara langsung. Ya. Jadi memang jadi tadi seperti Pak bilang benar. Kalau mau diingatkan kita layani dan memang tidak perlu barangkali. Tapi ini semuanya nanti ada Word, ada scan, kita terima Pak, kita kasih tanda terima juga. Ya. Tapi karena ini secara langsung memang dia harus dua rangka. Tolong nanti setelah ini keluar ya dilengkapi lagi nanti sampai tanda terima ya. Oke? Ya, Oke? baik. Demikian. Nanti kalau dengan Bapak ini juga ya silakan. Ya. Tidak apa-apa. Pak Columbus dan Pak Leon yang paling baik terima kasih atas nanti ya Pak. Iya, oke, ya. tolong ya Semuanya dua rangkap ya. Ya. mana bahannya mana yang oke Di depan aja. Sini. Munduran lagi aja Bang, biar nggak bayang ya. ini ya Ya. Begini Bang, munduran sedikit Bang. Hah? Munduran sedikit. sedikit lagi Nah Bapak. ini Munduran. Begini Pak. untuk dikit Ya. udah sip baik terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, jurnalis dan wartawan. Tentu kita bersyukur diberi kesehatan dan diberi nikmat pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami tadi sudah ditemui oleh staf DKPP, Pak Leon dan Pak Columbus, dan kami sudah terangkan maksud dan tujuan kami datang ke DKPP. Hari ini
ada 3 orang aktivis pro demokrasi yang telah memperjuangkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sejak tahun 1090-an. Ada Pak Petrus Haryanto yang pertama, yang kedua ada Pak Hendri Masenggi, dan yang ketiga ada Pak Azwar Furgutyama. Ketiga aktivis ini memberikan kuasa kepada TPDI Jilid 2, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Ya. Kami ke DKPP ya, itu untuk mengajukan pengaduan. Ini ya pengaduannya. Atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU terkait penerimaan berkas dan penetapan Saudara Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Nah, apa alasannya? Ya, nanti disampaikan oleh Bang Petrus. Setelah itu saya akan membacakan permohonannya. Ya. Silakan Bang Petrus, Pak Petrus. Ya. Alasannya? Kami bertiga adalah aktivis sejak era reformasi. Saya dulu aktif di Partai Rakyat Demokratik sebagai sekjen, Budiman Sujatmiko sebagai ketua umum, berserta 2 rekan kami yang juga aktivis, walaupun kami bukan dari organisasi yang sama, tapi sampai hari ini kami sangat konsen, sangat peduli terhadap perkembangan politik kaitannya dengan proses Pilpres dan Pileg ini. Bagi kami proses pemilihan presiden bukan hanya sekedar politik elektoral, tetapi lebih jauh lagi kami anggap sebagai bagian yang terpenting dari proses menegakkan demokrasi. Proses bagaimana demokrasi di Indonesia yang diperjuangkan melalui proses reformasi semakin hari semakin matang, semakin dewasa. Tetapi akhir-akhir ini kami harus mengatakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu, istilah kami, demokrasi ditarik ke garis mundur melalui proses serangkaian proses hukum yang ada kaitannya dengan Pilpres. Peristiwa besarnya tentunya bagaimana usaha pemerintah ingin mendorong berkuasa selama 3 kali, pemilu diundur. Wacana-wacana ini sekarang terbukti, semakin terbukti dan semakin terbukti ketika proses di Mahkamah Konstitusi, di mana keputusannya lahir dari perilaku Ketua Mahkamah Agung yang sudah dinyatakan oleh MK sebagai hakim yang melanggar kode etik moral, bersalah secara besar dan dipecat dari kedudukannya di sana. Dan kami juga sudah berupaya agar KPU mengurungkan niatnya, langkahnya untuk menerima berkas yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Karena serta-merta keputusan MK, walaupun dianggap final, walaupun MK tidak bisa membatalkan, tetapi KPU tidak bisa menerapkan secara langsung. Kami sudah berusaha dengan mendatangi kantor pengadilan negeri dengan menggugat
KPU melakukan perbuatan melanggar hukum. Jelas-jelas KPU telah menerima berkas Gibran tanggal 25, sementara KPU sendiri mempunyai aturan baru yang mengacu kepada keputusan MK pada tanggal 3 November. Dalam konteks hukum dan dalam konteks politik pun, kalau dalam konteks hukum dianggap berkas yang masuk tidak berlaku. Tetapi kita menyaksikan KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran menjadi pasangan atau paslon Pilpres 2024. Bahkan hari-hari kemarin kita menyaksikan sudah ada nomor urut. Sehingga sebentar lagi pesta demokrasi pemilihan presiden akan berlanjut. Melakukan penyelenggaraan pemilu tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan dan hukum itu adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Makanya hari ini kami bersama 3 kawan kami, rekan kami, dan kami kuasakan kepada lawyer Bung Patra, mantan ketua YLBHI, untuk datang ke sini melaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU. Maka dalam berkas ini kami jelas-jelas meminta agar dipecat semuanya. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi proses pemilu yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi proses pemilu yang curang. Itu berbahaya bagi demokrasi. Karena ini tidak hanya sekedar proses pemilihan presiden, ini bagian dari bagaimana bangsa ini semakin mendewasakan sistem demokrasi di Indonesia. Agar jelasnya nanti teman kami menjelaskan, pengacara akan menjelaskan detail-detail dalam konstruksi hukum. Kami persilahkan. Silakan Bang Tenri dulu. Saya singkat saja. Demokrasi itu bukan hanya hak untuk memilih, tapi demokrasi juga adalah hak untuk mendapatkan hidup yang lebih bermartabat. Demokrasi dan hukum adalah 2 mata uang yang harus berjalan bersamaan. Apabila hukum dilanggar, maka dipastikan demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebaik yang kita harapkan. Negeri ini adalah negeri para pejuang. Kami di awal-awal reformasi sudah mendharma baktikan bahwa demokrasi yang akan lahir setelah pasca pemerintahan otoritarian Orde Baru harus lebih baik. Nyatanya, di bawah kepemimpinan rejim Jokowi, infrastruktur pemilu berantakan, hukum jadi berantakan. Maka dengan kesadaran itu kami menyerahkan kuasa kepada Saudara Patra MZen, mantan Direktur YLBHI, untuk mengawal kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga mengadukan persoalan ini kepada DKPP. Agar terang benderang demokrasi kita makin maju dan hukum kita makin ajak. Terima kasih. Silakan Bang Azwar. Baik, seperti saya menambahkan dari kawan-kawan saya tadi, kita tidak rela, kita aktivis pro demokrasi yang memperjuangkan kondisi hari ini seperti ini. Sewaktu zaman Soeharto dulu kita ditindas, rakyat Indonesia ditindas, rakyat Indonesia tidak mendapatkan hak-hak demokrasinya. Kita berjuang dengan mati-matian, bukan hanya keringat, air mata, darah, bahkan masih banyak nyawa kawan-kawan kita yang belum kembali, ya, yang hilang dan yang belum kembali saat ini demi untuk memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Tetapi apa yang dilakukan hari ini
oleh penguasa, oleh rejim hari ini, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, demokrasi, konsolidasi demokrasi hampir selesai, tetapi ditarik lagi mundur ke belakang. Kita harus, bangsa ini harus berjuang lagi untuk mendapatkan apa yang sudah lama kita perjuangkan pada zaman dulu, sewaktu itu. Oleh karena itu, kami aktivis pro demokrasi yang telah bersusah payah dengan seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini, di negeri tercinta ini, tidak rela dengan kejadian seperti hari ini. Demikian saja dari saya. Baik. Inti dari pengaduan kami, semua komisioner KPU kami nilai telah melanggar sumpah. Apa sumpahnya? Semua anggota dan komisioner KPU wajib mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang dilanggar. Alasannya, sudah menjadi fakta hukum yang nyata, notoire de feiten, bahwa semua putusan MK mesti ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan KPU. Saya kasih 2 contoh. Ya. Perkara MK nomor 20 tahun 2019. Ya. MK menyatakan normanya bahwa EKTP bukan satu-satunya sebagai syarat untuk hak pilih. Setelah putusan itu, peraturan KPU diubah dan baru berlaku. Ya. Lalu contoh lain, perkara nomor 85 tahun 2017. Normanya diubah, warga negara boleh menggunakan KTP untuk pemilihan kepala daerah. Peraturannya diubah dulu, baru boleh kita bawa KTP. Sebelum perubahan, apa boleh kita bawa KTP? Enggak boleh. Demikian juga ini. Persyaratan peraturan nomor 23 tahun 2023 itu baru diterbitkan tanggal 3 November 2023. Maka persyaratan ini berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2029. Baru berlaku. Ya, kalau ini diberlakukan khusus untuk saudara Gibran, berarti KPU bisa diduga melanggar sumpahnya. Karena mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan di atas kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami datang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk memeriksa, mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU dengan tuntutan menghukum semua komisioner KPU diberhentikan secara tetap. Karena kami nilai kalau masih komisioner ini yang menyelenggarakan pemilu kita, maka
negara demokrasi yang berkeadilan terancam. Ada yang tanya? Bukti-bukti apa aja Bang yang dibawa? Baik. Ya. Kita dalam kesempatan ini menyampaikan 3 alat bukti surat. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan nomor 19 tahun 2003. Yang ketiga, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tentu kami akan ajukan saksi-saksi. Ya. Saksi-saksi ini bisa semua warga negara yang menyaksikan di televisi betapa pelanggaran sumpah ini dilakukan secara telanjang, terang dan nyata. Ya, cuman nanti kan penuh, ya kan? Maka kita upayakan nanti ada 2 orang saksi. Ada lagi? Untuk pelaporan kali ini apa bedanya dengan pelaporan yang waktu di Pengadilan Negeri Jakarta? Ini pertanyaan penting. Pada dasarnya 3 aktivis ini melakukan upaya hukum. 1, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap individu, yaitu Insinyur Joko Widodo. Yang kedua, ya, Bapak Anwar Usman. Dan yang ketiga, Bapak Pratikno. Itu individu. Jangan salah, bukan kapasitasnya sebagai pejabat, bukan. Makanya kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini kami mengajukan pelanggaran kode etik ke DKPP. Besok kami akan mengajukan keberatan langsung ke KPU. Senin atau Selasa kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi setidaknya TPDI akan melakukan upaya 4, ya, upaya hukum 4. Berbeda yurisdiksinya, berbeda tuntutannya. Di PN Pusat kami minta ganti kerugian aktivis ini 1 triliun kepada Bapak Anwar Usman. Di DKPP kami minta pemberhentian semua komisioner KPU. Keberatan yang diajukan ke KPU untuk mencabut penetapan. Sementara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu dilakukan untuk apa? Untuk meminta kerugian kepada KPU-nya. Jadi berbeda semua. Ini kan tahapan pemilu kan terus berjalan gitu, sudah ada penetapan, terus nanti juga memasuki masa kampanye. Harapannya untuk sidang ini bisa diproses dengan cepat atau gimana? Nah, ini pertanyaan penting. Karena ini krusial, maka laporan kami tentu saja diharapkan bisa disidangkan dengan waktu yang segera. Ada lain? Cukup ya? Tegas, jelas ya? Dukung kan pemberhentian KPU ya? Nah, tuh, itu semua ketawa dukung berarti. Ya, makasih ya. Baik, makasih. Kalau pribadi sih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gitu. Ya, thank you ya. Udah gak kuat. Ya.